Halo gengs, jumpa lagi kita di sini. Untuk kali ini kita ulas suku Jawa di Suriname. Selamat menonton. Ternyata ini penyebab orang Jawa banyak ditemukan di Suriname. Alasan kenapa orang Jawa banyak di Suriname menarik untuk dibahas. Salah satu negara yang ada di Amerika Selatan ini diketahui termasuk negara selain Indonesia yang menggunakan bahasa Jawa. Bahkan diketahui, 15% dari jumlah penduduk Suriname adalah orang Jawa. Lantas, apa alasan orang Jawa banyak di Suriname? Berikut rangkumkan ulasannya. Sejarah orang Jawa di Suriname. Perlu diketahui, Indonesia dan Suriname adalah jajahan Belanda pada masanya. Tepatnya, pada periode tahun 1890 sampai tahun 1939, terdapat sekitar 33.000 orang Jawa bermigrasi ke Suriname. Migrasi orang Jawa ke Suriname itu terjadi setelah penghapusan peraturan terkait perbudakan di negara Amerika Selatan tersebut. Alhasil, kolonial Belanda memboyong orang-orang Jawa ke Suriname sebagai buruh kontrak. Mayoritas dari mereka berasal dari Jawa Tengah dan daerah-daerah dekat Batavia, Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Memilih menetap dan tidak kembali setelah diboyong ke Suriname, tak banyak yang kembali ke Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II. Mungkin hanya sekitar 20-25% orang Jawa saja yang kembali. Sebagian besar dari mereka menetap secara permanen di Suriname dan melanjutkan hidup di sana. Tak heran, orang Jawa di sana saat ini adalah keturunan dari imigran-imigran tersebut. Tetap menjaga komunikasi meski telah menetap di Suriname, mereka yang memiliki kerabat atau keluarga di Indonesia tetap menjalin hubungan. Hal ini lantaran Kedutaan Besar Indonesia di Suriname rutin mengadakan perjalanan keluarga, family trip, dari Suriname ke Indonesia agar mereka tetap bisa bertatap muka langsung. Belanda membawa orang-orang Jawa ke Suriname sebagai buruh kontrak. Kebanyakan berasal dari Jawa Tengah dan daerah-daerah dekat Batavia, Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Terang Sharon Pawirorejo, salah satu anggota dewan, hanya 20-25% migran Jawa yang kembali ke kampung halamannya sebelum Perang Dunia II. Sebagian besar imigran menetap secara permanen di Suriname. Kami adalah keturunan para imigran ini. Lanjutnya saat dihubungi, tidak semua orang memiliki kemampuan finansial untuk rutin bepergian ke Indonesia bertemu dengan keluarganya secara langsung. Jadi kontaknya sebagian besar dengan telepon, email, atau media sosial, urai Sharon. Bahasa Jawa di Suriname juga sangat terjaga kelestariannya karena warga setempat biasa berbahasa Jawa atau Jawa Suriname. Perbedaannya adalah di kosakata dan tata bahasa. Bahasa Jawa Suriname terbentuk dari seranan Tongo, bahasa pergaulan, yang bercampur dengan bahasa Belanda dan Spanyol saat zaman kolonialisme, sehingga berbeda dengan bahasa Jawa di Indonesia. Keturunan Jawa tidak lebih dari 15% di Suriname. Mengutip Britannica, orang Asia Selatan atau keturunan India kelompok etnis terbesar di Suriname dengan jumlah lebih dari 25% dari total populasi. Kelompok etnis terbesar kedua dengan jumlah lebih dari 20% etnis Maron atau keturunan Afrika. Pada 2012, etnis ini diperkirakan berjumlah 21,7%. Etnis keturunan Jawa yang datang dari Indonesia, jumlahnya hanya 1/7 atau sekitar 13% masyarakat Suriname umumnya berbahasa Belanda. Mengutip Britannica, karena ada banyak etnis, kemampuan orang berbahasa Belanda di Suriname tidak bisa dianggap merata. Sebagian besar penduduk diketahui justru mempelajari bahasa Belanda untuk yang kedua. Kebanyakan penduduk melatih anaknya sesuai bahasa ibu atau bahasa pertama yang diajarkan terdahulu. Suriname memiliki sejumlah bahasa tambahan, seperti Kreol, Seranan, Inggris, Sarnami, Jawa, Maron. Di Suriname, agama terbesar Kristen yang dibawa para penjajah Eropa.
Pada 2012, jumlah orang beragama Kristen di Suriname hampir setengah jumlah penduduk, yakni sekitar 48%. Di urutan kedua penduduk Suriname beragama Hindu kebanyakan orang keturunan Asia Selatan. Di Suriname, agama Islam terbesar ketiga yang kebanyakan dari keturunan Jawa dan kelompok kecil orang Asia Selatan. Kurang dari 8% penduduk Suriname memeluk agama lain, seperti Yudaisme dan Konghucu. Adapun 8% penduduk lainnya mengidentifikasi diri sebagai ateis. Demikian yang dapat kami ulas, terima kasih sudah menonton.